Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat datang kembali di channel Generasi Akhir Zaman. Sebagai umat Islam, kita harus percaya akan adanya hari kiamat. Pada hari kiamat, dunia seisinya akan hancur. Namun perjalanan manusia tidak berhenti sampai di situ. Setelah dunia kiamat, manusia akan dibangkitkan kembali dan harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di dunia. Ada 6 tahapan perjalanan manusia setelah hari kiamat. Berikut penjelasannya. Dari alam dunia, manusia akan meninggal dan tinggal di alam barzah atau alam kubur. Di alam kubur, manusia akan menanti datangnya hari kiamat. Lantas apa yang terjadi pada manusia setelah hari kiamat? Berikut ini 6 tahapan setelah hari akhir. Hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur dinamakan Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats tersebut merupakan proses untuk menuju kehidupan kekal di hari akhir kelak. Jika dilihat secara istilah, Al-Ba'ats maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan orang-orang yang telah meninggal dan mengeluarkan mereka dari kuburnya untuk dihisab dan diberi alasan. Oleh sebab itu, Yaumul Ba'ats juga disebut sebagai hari kebangkitan. Fase dari Yaumul Ba'ats berlaku untuk seluruh umat manusia. Bahkan berlaku dari manusia yang hidup dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Satu persatu manusia diperiksa amal perbuatannya selama hidup di dunia. Saat itu pula, banyak dari mereka meminta pertolongan dan syafaat kepada para nabi. Hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat memberi syafaat kepada mereka agar segera diadili dan tidak dihadapkan dengan mara bahaya. Tahapan Yaumul Ba'ats dijelaskan dalam surat Yasin ayat 51. Wa nufikha fis suri fa ijahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Dalil tentang Yaumul Ba'ats juga tercantum pula dalam surah Al-Zalzalah ayat 6. Yauma izi yasdurun nasu asitatal liyurau a'malahum. Artinya, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia pada hari kiamat akan dihimpun di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang bulat dan tidak bersunat. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan ke padang mahsyar dalam keadaan berjalan, dan ada yang berkendaraan, serta ada juga yang diseret di atas wajah-wajah kalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Setelah dibangkitkan, semua manusia dari Nabi Adam alaihissalam hingga kaum akhir zaman dikumpulkan di padang mahsyar. Di tempat inilah seluruh manusia akan menerima catatan amalnya secara rinci tanpa kecuali. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengadili setiap manusia seadil-adilnya sesuai Quran Surah Az-Zumar ayat 69. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu waji'a bin nabiyina wa syuhada iwa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Artinya, dan terang benderanglah bumi, padang mahsyar, dengan cahaya, keadilan, Tuhannya, dan diberikanlah buku, perhitungan perbuatan masing-masing, dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi, dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan. Kondisi pada saat itu adalah semuanya berdesakan, sampai kedua betis kanan, dan kirinya bertaut rapat. Hal ini tergambar dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qiyamah ayat 29 dan 30, waltafatis saq bisaq ila rabbika yauma idzinil masaq. Artinya, dan bertaut betis kiri dan betis kanan. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu manusia digiring. Keadaan manusia di padang mahsyar pun sangat beragam, tergantung pada tingkat keimanan dan amal soleh mereka di dunia. Namun, manusia seluruhnya dikumpulkan tanpa selembar kain yang menempel di badan, tanpa alas kaki, dan tidak berhitan, seperti pertama kali hidup.
Terik matahari pada saat dikumpulkannya manusia di padang mahsyar tidak berlaku bagi orang-orang yang masuk ke dalam 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 7 golongan tersebut antara lain pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang yang hatinya terpaut dengan masjid, 2 orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka akan berkumpul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pria yang diajak wanita untuk berbuat tidak baik, di mana wanita tersebut memiliki kedudukan serta kecantikan. Namun pria itu menolak dan berkata, "Sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Seseorang yang bersedekah, namun sedekahnya disembunyikan, sehingga tangan kirinya tidak tahu. Seorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sendiri, hingga matanya meneteskan air mata. Yaumul Hisab adalah istilah dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti hari penghisaban. Pada hari tersebut segala perbuatan manusia akan dihisab atau dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu juga dikenal sebagai hari pembalasan, saat orang-orang akan menerima balasan atas amal-amal baik dan buruk yang telah mereka lakukan. Di hari tersebut setiap tindakan manusia yang telah dilakukan, perkataan, dan niat akan dipaparkan dengan jelas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tiada yang tersembunyi. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Takwir ayat 14, "Alimat nafsum ma ahdlarat." Artinya, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Di hari tersebut setiap tindakan manusia yang telah dilakukan, perkataan, dan niat akan dipaparkan dengan jelas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tiada yang tersembunyi. Setelah menerima catatan amal, manusia akan ditunjukkan segala perbuatan selama hidup di dunia. Umat pertama yang dihisab adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amal pertama yang dihisab adalah solatnya. Pada yaumul hisab, seluruh anggota tubuh juga ikut bersaksi sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam An-Nur ayat 24. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Artinya, pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Tahapan ini terjadi setelah Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan, dan sebelum Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan. Pada Yaumul Mizan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimbang amal baik dan buruk manusia dengan timbangan yang adil dan sempurna. Timbangan ini disebut dengan mizan, yang memiliki 2 neraca, yaitu neraca kanan dan neraca kiri. Neraca kanan adalah tempat ditimbangnya amal baik manusia, sedangkan neraca kiri adalah tempat ditimbangnya amal buruk. Barang siapa amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya, maka ia akan masuk surga. Sebaliknya, barang siapa amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 47. وَنَدَعُ الْمَوَازِنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَلَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَسِبًا. Artinya, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Al-Shirath adalah titian yang terbentang di atas permukaan neraka yang sangat licin, memiliki kait, cakar dan duri. Setelah melewati masa di mahsyar, kaum muslim akan dibentangkan Shirath bagi mereka di atas neraka, sehingga mereka melintasi di atasnya dengan kecepatan sesuai dengan kadar keimanan mereka. Orang yang pertama kali melewatinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri di tepi Shirath seraya berdoa. Jika ada umatnya yang pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesyirikan besar dan belum bertaubat sebelum kematiannya,
akan mengakibatkan kekekalan di dalam neraka. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surat Maryam ayat 71. Wa im minkum illa wariduha, kana ala rabbika hatman maqdiyan. Artinya, tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya, sirat di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberi gambaran tentang jembatan Shiratal Mustaqim ini. Hadits ini diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri. Aku diberitahu bahwa jembatan itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Hadis riwayat Muslim. Tahap terakhir, manusia akan menerima balasan atas segala amal perbuatannya. Apakah akan ditempatkan di surga ataukah neraka? Balasan diberikan sesuai porsi tanpa ada yang luput. Tahap ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Jatsiyah ayat 28. Wa tara kulla ummatin jasiyah. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha, al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Artinya, dan pada hari itu, kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Itulah tadi tahapan yang terjadi setelah dunia kiamat, yang dimulai dengan hari kebangkitan, hingga hari pembalasan yang akan menempatkan kita ke surga atau neraka. Semoga kita menjadi insan yang masuk ke dalam surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.